Jumpa lagi adik-adik siswa SMA. Kali ini saya akan membahas trigonometri tentang sudut berelasi. Nanti berlatih menghitung nilai dari sudut berbasis horizontal atau garis datar. Berapapun nilainya atau posisinya, maka nanti akan diukur dari garis datar atau horizontal. Salah satu cara ini. Nanti banyak cara lain dan hasilnya sama saja. Misalnya ini, soal nomor A. Berapa sudut sin 30? Maka kita ukur berdasarkan garis datar. 0 maka lebih 30. Berarti nilai sudut dari sin 30 adalah, lihat daftarnya, sin 30 maka sudutnya adalah setengah. Di sini nilainya adalah setengah. 30 berada di kuadran 1. Kuadran 1 sin tangen cos adalah positif, maka setengahnya adalah nilainya positif. Kemudian pada soal berikutnya, berapa sin dari 150? Sudutnya adalah mulai dari 0 menuju 150. Tetapi kita mengukurnya tidak dari 0. Dicari yang terdekat. 150 dibandingkan dengan 180. Maka kurang berapa? Kurangnya adalah 30. Sehingga sin 150 adalah sin 30. Kemudian berikutnya dicari sin 30 nilainya sama dengan yang pertama, yaitu setengah. Kita lihat 150 berada di kuadran 2. Maka yang positif adalah sin, dan setengah itu artinya adalah positif. Kemudian contoh yang berikutnya, sin 210. 210 kalau diukur dari 0. Tetapi kita lihat lebih dekat ke 180. Maka 210 itu adalah 180 lebih berapa? Lebihnya adalah 30. Berarti sin 210 itu sama dengan sin 30. Tetapi nilainya itu sama saja, setengah. Baru kita ukur berada di kuadran berapa. Dia berada di kuadran 1, 2, 3. Pada kuadran 3 yang positif hanya tangen. Berarti sinnya adalah negatif. Nilai dari sin 30 tadi adalah negatif. Itu caranya. Berikutnya lagi, sin 330 kalau diukur dari 0. Kemudian cara menentukan kalau dari 180 terlalu jauh, maka yang terdekat adalah 360. Kalau dari 360 dia kurang berapa? Kurangnya adalah 30. Berarti sin 330 sebenarnya sama dengan sin 30. Tetapi kita lihat lagi, pada kuadran 4 yang positif hanya cos. Sehingga nilai dari sin 30 tadi itu sebenarnya adalah negatif. Yaitu kalau kita lihat di daftarnya adalah min setengah.
Kemudian kita mencoba dengan jenis yang cos. Kita lihat pada soal yang A, cos 30. Cos 30 kalau diukur dari 0 maka lebih 30. Maka cos 30 kita lihat daftarnya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Kemudian kita lihat pada kuadran 1 sin, cos, dan tangen adalah positif, maka nilai dari cos 30 adalah positif setengah akar 3. Berikutnya lagi cos 150 kalau diukur dari 0 lebih dekat ke 180, maka kurang berapa 150 menuju 180, maka kurangnya adalah 30. Maka cos 180 itu sama dengan cos 30. Tapi kita lihat pada kuadran 2 itu yang positif hanya sin, sehingga cosnya adalah negatif. Dan cos 30 itu nilainya adalah tadi setengah akar 3 negatif. Berikutnya lagi cos 210 kalau diukur dari 0 tetapi lebih dekat ke 180. 210 itu adalah 180 lebih 30. Maka cos 210 itu sama dengan cos 30. Tetapi kita lihat lagi di kuadran 3 yang positif hanya tangen, berarti cosnya adalah negatif. Nilainya cos 30 adalah setengah akar 3 negatif. Berikutnya lagi cos 330 itu adalah kalau diukur dari 0. Kita lihat lebih dekat ke 360, sehingga 330 itu kurang berapa menuju 360, yaitu kurangnya adalah 30. Berarti di sini adalah cos 30 sama dengan cos 30, dan nilainya adalah setengah akar 3. Kita lihat tandanya positif atau negatif. Pada kuadran keempat maka yang positif adalah cos, sehingga nilai dari setengah akar 3 ini adalah positif. Demikian untuk tangan sama saja, silahkan dilanjut.